Ibu Diana dan teman-teman, perkenalkan nama saya Mariska Tandireru dengan NIM 21716500018. Di sini saya akan membacakan rangkuman buku Pisoroso saya, pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar berasal dari perkataan pengantar, berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga diartikan inleading, yaitu Belanda, dan introduction, yaitu bahasa Inggris, yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini, yang diperkenalkan ialah ilmu hukum bertitik tolak dari kata pengantar. Maka inilah pi boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Menurut beberapa pakar hukum, antara lain yang pertama itu Cross, bahwa ilmu hukum segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestinya. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata jus, yaitu juris, yang artinya hukum atau hak. Prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dan arti umum dari jurisprudence dalam ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga filsafatnya, perkembangannya dari masa yang lalu sampai sekarang, serta fungsi-fungsi hukum pada masa tingkat peradaban umat manusia. Dengan demikian, dengan singkat, dapat dikatakan bahwa subjek dari ilmu hukum adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia, di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, hukum itu dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional. Pernah Purbacharaka dan Surjono Sukanto dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum menyebut bahwa ilmu hukum mencakup ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum, seperti misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dengan objek hukum. Yang ketiga yaitu ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan sikap tindak yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia supaya sanksi-sanksi dapat dikenakan oleh penguasa sebagai kaidah di satu pihak dan sebagai gejala sosial di pihak lain. Ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu hukum yang berusaha menjelaskan tentang keadaan inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dari uraian di atas, dapat dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khusus mengajarkan perihal hukum adalah segala bentuk dan manifestasinya. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. J. Van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. W.L.G. Limaire berpendapat bahwa bagian ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum. J.B.H. Freud membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. Profesor Leonhoff SH berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari hukum ilmu positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik, atau ilmu hukum sistematis. Pendapat pakar hukum. Dr. Sujono Dir Josisworo
SH dalam jurnalnya pada tahun 1983 halaman 1 berisi tentang ilmu hukum. Pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan yang dimaksud dan tujuan dari bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dr. Profesor Dr. Ahmad Sanusi, SH, pada jurnalnya tahun 1977 halaman 3 mengetengahkan sebagai berikut. PIH termasuk dalam mata pelajaran basis LERFAK. Ia mengatakan pula bahwa PI juga diajarkan pada fakultas-fakultas selain fakultas hukum dengan tujuan untuk mengkualifikasi mata pelajaran pembuka ke arah pengetahuan hukum pada tingkat persiapan yang memang sudah menjadi tradisi walau usia PIH itu relatif muda. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. PIH berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Ya, seperti yang tadi kita bilang, inleiding. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Belanda. Di Indonesia, inleiding tot de Rechtswetenschap dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikan Rijkshogeschool di Batavia. PIH digunakan pertama kali di Indonesia yaitu di Universitas Gadjah Mada yang berdiri di tanggal 3 Maret 1946. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH memperkenalkan segala masalah yang berhubungan tentang hukum, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan inti maksud dan tujuan dari bagian-bagian penting tersebut. Memperkenalkan ilmu hukum merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PI dalam rangka sistem kredit semester atau kita bisa bilang SKS. Mata kuliah pengantar ilmu hukum bobot SKS-nya lebih besar daripada cabang ilmu lainnya. Menurut keputusan Kopertis, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi ilmu sosial, yaitu PIH suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum termasuk ilmu sosial yang objeknya penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuk. Ditinjau dari segi disiplin hukum, filsafat hukum, ilmu yang mempelajari pertanyaan mendasar atau dari hukum atau hakikat hukum. Politik hukum. Disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Yaitu yang pertama PI, sarana memperkenalkan ilmu hukum. PI mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Hakikat daripada pengantar hukum. PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Sebagai suatu mata pelajaran, PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum, sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai. PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari hukum harus menguasai mata pelajaran PIH lebih dulu. Hukum sebagai objek ilmu hukum yaitu apakah ilmu hukum itu, apakah tujuan hukum itu, bagaimanakah hukum itu terbentuk, sumber-sumber apakah sumber-sumbernya, bagaimanakah sistem dan klasifikasinya, dan sebagainya. Hukum sebagai norma hukum, hukum sebagai kaidah hukum, dan kaidah lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, masyarakat hukum. Ilmu pengetahuan sebagai ilmu kenyataan, yaitu dari antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan lain sebagainya. Pengertian tentang hukum. Belanda Immanuel Kant tahun 1800 pernah mengatakan,
Para juris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Arti hukum dari segi etimologi. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian pertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Rex berasal dari kata rectum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Ius, kata ius, yaitu berasal dari kata Latin, berarti hukum berasal dari Latin rubere. Artinya mengatur atau memerintah. Lex, kata lex berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata lesere. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Profesor Dr. Tibors mengatakan bahwa hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Mr. Isich, unsur penguasa yang dimaksud dengan penguasa yaitu authority ialah sejumlah orang dan kekuasaan oleh pemerintah dalam arti luas. Unsur kewajiban yaitu setiap warga negara wajib taat kepada hukum atau peraturan dengan tidak memandang apakah seorang sudah pernah membaca atau mendengar atau belum tentang peraturan yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh penguasa. Yang ketiga yaitu unsur kelakuan. Bagi hukum yang penting ialah kenyataan, misalnya kelakuan dan perbuatan manusia. Hukum dalam berbagai arti. Hukum dalam arti keputusan penguasa yaitu merupakan serangkaian peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintah, keputusan Menteri, peraturan daerah. Hukum dalam arti petugas. Hukum adalah para petugas, penegak hukum. Hukum dalam arti sikap tindak. Hukum tidak seperti bekerja penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap tindak dan ini tidak terasa. Hukum dalam arti gejala sosial. Filosofi Yunani Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, ialah manusia makhluk hidup yang bermasyarakat. Hukum dalam arti kaidah, yaitu himpunan petunjuk hukum, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya dia taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Hukum dalam arti disiplin. Hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hukum dalam arti ilmu hukum. Ilmu tentang kaidah atau norma Wissenschaft atau Solen Wissenschaft yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Hukum terdapat di mana-mana. Terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat dan manusia. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern, penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosiologi, hukum, dan antropologi. Budaya modern menghasilkan bukti-bukti bahwa hukum ada di mana-mana saja. Fungsi hukum. Yang pertama itu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai penggerak pembangunan, fungsi kritis hukum. Hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum terlepas daripada adanya sanksi secara sadar atau tidak. Menurut Terex, pengantar dalam hukum Indonesia halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Yang pertama, yaitu karena merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum, harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman, masyarakat menghendakinya, adanya paksaan, sanksi, sosial. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Beberapa teori dan aliran menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Ajaran hukum alam Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa ada dua macam hukum, yaitu hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara, hukum yang tidak tergantung daripada pandangan manusia. Ajaran hukum alam Thomas Aquino. Thomas Aquino bahwa hukum alam itu ada yaitu dalam hukum abadi yang merupakan rasio ketuhanan
yaitu menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbulnya segala undang-undang dan atau berbagai peraturan hukum lainnya dan memberikan kekuatan mengikat pada masing-masing peraturan hukum tersebut. Hukum alam terdapat pula yang pertama itu prinsipal prima yang merupakan norma-norma kehidupan yang tidak berlaku secara fundamental, tidak universal, tidak mutlak, kekal, berlaku bagi segala bangsa dan masa. Prinsipal sekundaria yang merupakan norma kehidupan yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya. Hukum kodrat adalah pembawa dari setiap manusia dan merupakan hasil pertimbangan dari akal manusia itu sendiri. Karena dengan menggunakan akalnya, manusia dapat memahami apa yang adil dan apa yang tidak adil, mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Hukum alam itu berlaku di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja, karena Rudolf Stammer berpendirian bahwa kebenaran hukum itu selalu tergantung pada keadaan, waktu, dan tempat. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Agar mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon yang pada waktu itu berkuasa sebagai kaisar memerintahkan kepada Portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Portalis menyusun rancangan undang-undang yang dimaksud dengan mengambil perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya kode Cassel atau kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum undang-undang. Sudah lengkap dan sempurna serta tidak mempunyai kekurangan-kekurangannya. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Ajaran Freye-Rechtslehre yaitu timbul pada tahun 1940 karena ajaran Nekisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan perkembangannya serta kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi dan terus bertambahnya penduduk. Masalah hukum yang baru timbul dan belum terpampang dalam undang-undang nasional yang sudah ada. Aliran Rechtsfeeding. Setelah aliran hukum bebas dipergunakan oleh banyak negara, maka timbul aliran baru yang dinamakan Rechtsfeeding atau penemuan hukum. Kalau aliran bebas bertolak pada hukum di luar undang-undang, maka aliran bebas bertolak pada hukum di luar undang-undang. Maka aliran Rechtsfeeding mempergunakan undang-undang hukum di luar undang-undang. Terbentuknya hukum. Nah, terbentuknya hukum dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Dalam kaidah hukum ini dinamakan hukum kebiasaan yang akhirnya merupakan hukum bagi masyarakat. Bila kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang turun-temurun dan akhirnya menjadi adat, bila dalam adat ini dijatuhkan sanksi apabila dilanggar, maka lahirlah hukum adat. Penafsiran hukum, penafsiran atau interpretasi peraturan UU ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam UU sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat UU. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat UU, dalam pengertian objektif apabila penafsirannya terlepas dari pada pendapat pembuat UU dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Macam-macam dari metode penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal, tata bahasa. Penafsiran gramatikal atau talmuding adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Penafsiran historis. Penafsiran ini adalah cara meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran sistematis. Penafsiran yang
menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti apa yang dimaksud. Penafsiran sosiologis, penafsiran yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Penafsiran otentik, penafsiran ini dilakukan oleh pembuat buku itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh dilanggar siapapun dan pihak manapun. Penafsiran perbandingan. Penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial. Metode penafsiran yaitu pertama tata bahasa dan arti kata istilah. Sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan penafsiran sejarah pembuatan undang-undang. Sistem dari peraturan undang-undang yang bersangkutan, keadaan masyarakat, otentik, perbandingan. Cara penerapan metode-metode penafsiran. Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dan dalam menafsirkan undang-undang. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal karena pada hakikatnya untuk memahami teks perundang-undangan selalu dimengerti lebih dahulu kata-katanya. Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tidak menghasilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya, karena keadilan itulah yang diambil sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran yang pertama yaitu penafsiran gramatikal, historis, sistematis, sosiologi, otentik, dan perbandingan. Yang pertama yaitu penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal atau talkuding adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Kata-kata dan bahasa merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Kata-kata itu harus singkat dan jelas. Hakim harus menafsirkan kata-kata di dalam undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran historis atau sejarah. Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Tiap ketentuan perundang-undangan tentu mempunyai sejarah dan dari sejarah perundang-undangan hakim mengetahui maksud dari perbuatan. Penafsiran historis ini dapat dua macam, yaitu Pokema Andre membagi penafsiran ini dalam dua bentuk. Yang pertama, penafsiran asal-usul, istilah asal-usul sampai timbulnya undang-undang yang baru. Penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang. Selanjutnya yaitu penafsiran sistematis. Ialah satu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan lainnya. Penafsiran sosiologis yaitu atau penafsiran teologis ialah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi ialah penafsiran dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh siapapun dan pihak manapun. Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran yang membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku pada saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan kolonial. Pengisian kekosongan hukum, yaitu yang pertama yaitu pendahuluan. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek. Yang pertama, pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul di kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu sendiri. Konstruksi hukum atau penafsiran logis. Penafsiran logis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat, yaitu kias.
pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Beberapa contoh tentang menggunakan undang-undang secara analogi ialah yang pertama, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjualbelian tukar-menukar seperti yang ditegaskan oleh pasal 1546 KHU Perdata, ketentuan tentang kedudukan seorang yang di bawah pengampunan, diambil pula dan ketentuan mengenai perwalian seperti yang ditegaskan oleh pasal 452 ayat 3 KHU Perdata. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa, sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Sifatnya daripada penghalusan hukum adalah tidak mencari kesalahan dari pihak, dan apabila satu pihak disalahkan maka akan timbul ketegangan. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. Undang-undang dalam arti formil dan material. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan pengusaha yang diberi nama undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Undang-undang dalam arti material, yang dimaksud dengan undang-undang material adalah penetapan tata jenjang hierarki perundang-undangan. Adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan dengan mengingat badan yang berwenang yang membuatnya dan masalah-masalah yang membuatnya dan masalah-masalah yang berwenang yang membuatnya dan masalah-masalah yang diaturnya. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Berdasarkan daerah kekuasaannya. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku dalam wilayah negara tertentu. Hukum internasional yaitu hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara. Hukum asing ialah yang berlaku di negara lainnya. Berdasarkan kekuatan berlakunya, hukum paksa ialah hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati, yang dalam keadaan bagaimanapun juga. Hukum tambahan adalah hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hukum publik adalah hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan atau alat-alat sebagai pendukung kekuasaan pengusaha di suatu pihak dengan warga negara pada umumnya dari lain pihak, atau setiap hukum yang hubungannya di antara negara dan alat-alat perlengkapannya. Hukum material, hukum yang mengatur isi perhubungan antara kedua belah pihak atau yang menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum formil, yaitu hukum yang menunjuk cara menjalankan, misalnya dalam hal perselisihan, hukum formil menunjuk cara menyelesaikan perkara itu di muka hakim. Hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis yang dibagi lagi dalam hukum tertulis yang dikodifikasikan, yang tidak dikodifikasikan. Hukum berdasarkan wujudnya, hukum objektif, hukum subjektif, hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ius constitutum ialah hukum positif yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum ius constituentum ialah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum asasi, yaitu hukum alam, ialah hukum yang berlaku di mana-mana, kapan saja, dan untuk siapa, segala bangsa di dunia. Kaidah sosial
kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Yang pertama itu ada kaidah susila, kaidah kesopanan, kaidah agama, kaidah hukum. Penggolongan kaidah. Yang pertama yaitu dari kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Perbedaan antara kaidah hukum dengan agama dan kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari tujuan kaidahnya, sasarannya, sumber sanksinya, kekuatan mengikatnya, dari isinya. Kaidah antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, sedangkan kaidah kesopanan hanya memberi kewajiban saja. Sanksi kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat secara resmi. Sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Manusia sebagai subjek hukum. Yang pertama yaitu dasar hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Pendapat beberapa pakar mengenai apa yang dimaksud dengan orang dapat dikemukakan para pakar. Menurut Profesor Harjawijaja, orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. Menurut Profesor Egens, yang dimaksud dengan orang adalah manusia sebagai person. Pandangan hukum modern. Setiap orang atau pribadi secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia dengan manusia karena mereka sama-sama merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pandangan dunia. Setiap manusia atau pribadi mempunyai subjek hukum sejak saat ia lahir yang berakhir dengan kematiannya. Pandangan agama, yaitu seorang manusia atau pribadi subjek hukum sejak benih atau pembibitan pada di kandungan ibunya selama ia hidup dan setelah ia meninggal dunia sampai ke akhirat, sehingga menurut hukum agama pengguguran kandungan merupakan pembunuhan anak itu dan telah dilanggar hak sebagai subjek hukum dari anak yang akan lahir. Demikian rangkuman buku Pisoroso saya. Bila ada kurang dan lebihnya, tolong diterima dan dimaafkan. Saya Maris Katan Gererum, pamit undur diri. Terima kasih.